Jadi timbal balik satu sama lain. Apalagi kalau Sama pacar. Udah punya pacar belum? hei. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dian Wisnu di YouTube channel The Love Psychologist. Kenapa sih? Saya udah bersama dengan teman saya di sebelah kiri yang bernama Upal. Dulu dia tuh mahasiswa saya, bimbingan skripsinya juga sama saya. Dan sekarang dia udah nemenin saya di YouTube channel The Love Psychologist. Jadinya temen ya Mbak ya, bukan lagi mahasiswa. Iya, tapi teman juga butuh sesuatu supaya tetap berteman. Caranya ini. Caranya ini yang kita mau bahas. Ya. Harus ada sesuatu dalam berteman biar terus barengan gitu Ya, temenannya. tetap langgeng gitu. Tetap kan, langgeng, walaupun temenan doang ya. Iya. Nggak cuman harus hubungan romantis, tapi pertemanan juga harus memiliki ini. Bener. Ya, emang ininya tuh apa sih, Pak? Kalau misalnya kita mau setia sama teman, kita harus memiliki komitmen. Betul. Ya. Komitmen itu dalam hubungan tuh emang kata-katanya tuh seksi banget, Pak. Tapi berat loh, Pak. Nggak main-main. Nggak main-main. Bahkan lebih berat daripada cinta loh, lovers. Wah, bener nggak sih? Sebenarnya komitmen itu gini, kita ngomongin komitmen, cinta apa segala macam, itu sebenarnya apa sih Mbak? Kata komitmen itu apa sih Mas sebenarnya? Jadi istilahnya adalah komitmen itu adalah dasar fundamental dari sebuah relationship kepada siapapun, Pal. Teman, kepada pacar, apalagi pasangan hidup, dan juga kepada siapapun di dunia ini, including orang tua, teman kantor kamu, bos kamu juga. Harus committed istilahnya. Iya, benar. Committed. Ingat ya, Pal, kata-katanya berat, tapi seksi banget. Kalau kita bicara komitmen itu sebenarnya kita bilang bahwa dalam sebuah hubungan, kita mau hubungan ini dibawa kemana. Okay. Misalnya kayak kamu mau belanja kemana, mau bayarnya gimana, mau kredit, mau langsung lunas, atau kemudian kamu mau stop sampai situ aja. Jadi komitmen itu juga sebetulnya kita mesti hati-hati dengan siapa kita berkomitmen. Jadi kita harus tahu dulu orangnya, terus mau dibawa kemana hubungannya, dan itu hubungannya mau jangka pendek atau jangka panjang. Okay. Kalau pacaran doang jangka pendek, kalau mau sampai nikah jangka panjang. Okay. Komitmen itu harus ada resiprokal. Ya. Jadi timbal balik satu sama lain. Apalagi kalau sama pacar. Udah punya pacar belum? Hei. Kalau di hubungan romantis, kalau kita bicara komitmen adalah hubungannya mau dibawa kemana? Mau dibawa sampai pelaminan, terus habis pelaminan mau selesai di pelaminan aja, jangan dong. Atau di malam setelah pelaminan, atau misalnya di hubungan terus mau jangka panjang. Okay. Jadi itu kuncinya. Mau dibawa kemana hubungannya, terus orientasinya mau jangka panjang selama-lamanya atau mau orientasi jangka pendek. Oke. Okay. Misalnya kita sekarang ngerucut aja ke hubungan romantis ya Mbak ya, biar sesuai dengan temanya nih, The Love Psychologist ya. Hubungan romantis yang nggak berkomitmen tuh gimana sih Mbak? Yang ngegantungin hubungan, yang kayak PHP gitu ya? PHP, bisa jadi sih Mbak. Misalnya kayak jualan apa gitu, bilangnya oh, ada barangnya, tau nggak ada barangnya. Kesel kan ya? Sama tuh komitmen sama pacar gitu. Sayang kamu mau nganterin aku nggak sih gitu? Ya boleh, aku mau nganterin kamu. Sampai kapan kamu mau nganterin? Sampai selama-lamanya deh, bener ya? Udah, minggu depannya ditanyain mau nganterin nggak mau. Ya. Capek alasannya. Alasannya juga mesti hati-hati. Kalau kamu berkomitmen sama pasangan kamu, harusnya apapun yang pasangan kamu minta dan as long itu bisa meningkatkan hubungan komitmen kalian, harusnya kamu bilangnya, ya udah deh sayang, aku mau. Oke sayang, aku mau dengan senang hati. Tapi kayak tulus gitu. Ya. Dan itu tulus. Dan harus tulus berarti kan. Iya. Intinya adalah ketika dia ngomongin iya aku mau, tapi bukan yang terpaksa, tapi tulus. Bener. Jadi komitmen sama dengan ketulusan hati kamu. Harus diungkapkan sampai pasangan kamu tuh bisa merasakan bahwa kamu tuh tulus hatinya. Sampai nyampe ya. Kuncinya adalah ketulusan yang sampai nyampe. Iya, sampai orang yang itu ngerasain. Yes, betul. Iya, gitu. Udah pernah kan ngerasain ketulusan hati? Udah. Udah ya. Okay. Udah. Iya. Udah. Kalau misalnya di dalam hubungan romantis nih Mbak,
ada bedanya nggak sih Mbak komitmen pacaran sama pernikahan itu bedanya di mana sih biasanya? Oke, kalau ditanya kayak gitu ya Pak ya, lovers, saya selalu bilang bahwa pacaran itu sebetulnya melatih diri kamu untuk bisa memahami ketika kamu bersama dengan seseorang yang kamu suka, kamu cintai, ya, itu kamu bisa melanjutkan hubungan itu sampai mana. Jadi lo mau bawa kemana hubungan kita nih? Mau pacaran 6 bulan, setahun, diomongin. Lo mau ngenalin gue ke orang tua lo apa enggak? Lo mau ngajakin gue ketemu teman-teman lo apa enggak? Atau misalnya lo mau cuman kita berdua doang, gitu. Karena Backstreet dong jadinya. Nah, itu bahaya, nanti bahas yang beda lagi itu kalau Backstreet. Kita komitmen dulu aja Pak. Tunggu, nanti akan dibahas Backstreet sama The Love Psychologist. Ya. Bridging gue keren kan? Keren. Ya, mantap. Mantap. Ya, jadi kayak gitu komitmen. Intinya adalah ketika kita mau mulai hubungan itu ada orientasi jangka panjang dan ada kelekatan satu sama lain. Kayak lem gitu loh Pal, kan orang suka bilang yaudah aku mau deh jadi batangnya, kamu jadi bunganya. Sebenarnya kata-kata itu basi sih ya, tapi itu penting banget. Jadi seakan-akan kamu tumbuh bareng bersama-sama. Relationship itu tumbuh bersama-sama, nggak cuman sendirian kamu yang mempertahankan komitmen, tapi harus berdua. Percikan-percikan cinta dalam komitmen itu harus terus diangkat gitu. Iya. Dan angkatnya berdua dong, nggak bisa. Iya. Senang ya main angkat-angkatan ya. Jangan dilanjutin nambah, nggak enak. Okay. ada yang di bawah umur kayaknya beberapa. Benar lovers ya. Kita kan soalnya ngomongnya pacaran ya, tapi pernikahan juga kayak gitu. Jadi artinya dalam komitmen itu harus berdua sama-sama mempertahankan hubungan dan harus bisa menyelesaikan konflik sama-sama ketika dua-duanya merasa bahwa komitmen ini kayak sampai sini aja. Harus tahu dulu kenapa alasannya. Oke. Gitu. Yang paling bahaya itu sebetulnya adalah faktor eksternal. Gitu. Cuman kalau internal kita itu kuat, bahwa kita memang orientasinya jangka panjang dan kita memang maunya sama dia terus, dan percikan-percikan cinta dan nafsunya itu terus dijalankan setiap waktu, komitmen akan jalan. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam komitmen itu kamu cuman mikirin nafsu dan cinta juga nggak cukup, karena pasti ada konflik. Butuh uang juga buat meningkatkan komitmen, mempertahankan komitmen, dan juga misalnya dalam komitmen itu juga butuh bahwa kita percaya bahwa hubungan ini akan berjalan. Yes. Jadi trust itu juga penting Pak dalam komitmen. Trust dalam komitmen itu penting banget untuk sebuah hubungan ya. Iya. Even ketika dia udah nyakitin kita mau maafin apa enggak? Trustnya main di situ. Trustnya main di situ. Ya. Sangat bisa relate. Ya. Jangan ntar saya jadi curhat. Oke, curhat juga boleh kok Pak. Jangan kita kamera hidup gitu loh, tolong dong. Tapi Pak, lovers kalau mau curhat kan bisa lewat kontak thelovesite@gmail.com. Ya. Oke. Sebenarnya kan berarti kan komitmen itu bisa kita maintain gitu ya. Komitmen itu kita harus bisa kayak misalnya gini, kita cari pasangan kita harus udah bisa nge-state kalau apakah gue mau komitmen sama lo. Itu harus bisa di awal kan tadi dibilang juga. Iya. Kalau misalnya dari awal kita udah nge-state komitmen gitu, nanti bisa declining dong Mbak. Karena misalnya, aduh ternyata pasangan gue begini nih, aduh ternyata kok hubungan kita jadi nggak bosen gitu ya misalnya ya. Atau misalnya hubungannya kok orang lain lebih menarik gitu. Gimana sih caranya kalau komitmen udah menurun itu gimana sih Mbak? Wah, ini terpaksa aku harus ngeluarin kata-kata dari buku yang saya baca nih ya. Jadi itu namanya perceived superiority. Jadi kita harus punya persepsi bahwa hubungan kita jauh lebih baik daripada hubungan orang lain. Oke. Dan itu yang membantu kita untuk tetap fokus sama hubungan kita, sama dirinya. Jadi kita nggak bolak-balik ngeliat hubungan orang lain. Kok lo bahagia banget sih kayaknya, padahal mereka juga mungkin berantem loh. Bo, asal tau aja ya, relationship itu nggak mungkin mulus doang. Iya. Pasti ada bengkoknya, ada berantemnya, ada bencinya, ada marahnya, ada sedihnya. Semua emosi di relationship, bener nggak sih lovers? Itu pasti pernah dirasakan. Dan itu wajar banget, justru itu bumbu-bumbunya dalam relationship. Bumbu-bumbu dalam komitmen itu tadi. Ya. Jadi kalau dia decline, ya harus sama-sama meningkatkan komitmen. Bareng-bareng mesti kayak gimana. Dan diomongin pastinya kan. Iya dong. Harus diomongin bareng-bareng sehingga ngomong aja. Gimana nih? Kok kayaknya udah merasa agak kurang sparkles, sparks kurang gitu ya. Jadi harus diomongin. Nah, terus komitmen ini berarti kan kalau bisa decline berarti bisa nambah juga dong. Iya. Gimana meningkat ya cara meningkatkan komitmen kepada pasangan yang biar kita hubungan langgeng terus, bahagia. Cuman dan nggak mungkin sebuah hubungan nggak punya naik turunnya dong. Dan gimana caranya ketika ada naik turunnya hubungan itu bisa
terus bersama pasangan kita itu? Iya, sebentar ya, lovers. Percaya nggak, itu nggak ada di skrip. Ini beneran ditanya dari hati gue. Untungnya aku belajar juga soal ini. Jadi gini, kalau meningkatkan komitmen, kita ingat aja dulu kita pacaran sama dia tuh mau ngapain sih? Ya pasti mau ciuman, mau lah ya. Tapi artinya abis ciuman lo mau ngapain? Kalau dia hamil gimana? Waduh. Terus atau lo Emang ciuman bisa hamil, Mbak? ciuman tergantung di mana. Tergantung di mana, kan? Naikin Bukan komitmen. jadi lupa, kan? Naikin komitmen. Satu adalah kamu ingat ada yang namanya komitmen personal. Jadi komitmen personal itu adalah dari diri kamu, ya. Kamu mau hubungan ini seperti apa? Kemudian kamu mau bertanggung jawab dengan hubungan ini, ya. Atau kamu cuma mau bertanggung jawab sampai di situ aja. Nah itu yang bahaya. Karena kalau kita bicara tanggung jawab itu kalimatnya cukup besar, ya. Bisa di stabilo nih, ya. Artinya di situ mengatakan bahwa tanggung jawab itu berarti selama-lamanya sampai titik darah penghabisan, artinya sampai kamu udah nggak bisa nafas lagi. Jadi komitmen itu benar-benar seumur hidup, dan itu nggak gampang, namanya personal komitmen. Yes. Nah yang berikutnya adalah moral komitmen. Nah kalau kita udah bicara moral nih lovers, berarti kamu kalau mau pacaran jadilah orang yang baik ketika pacaran. Ingat bahwa karma itu beneran ada. Aku nggak nyumpain lovers yang pernah selingkuh sih, enggak. Sorry ya. Cuman aku agak sinis sih jadinya nih, Pal. Nggak apa-apa. Gitu. Soalnya gue juga pernah sih, gue jadi curhat gue nih. Bukan gue yang selingkuh, tapi gue adalah korbannya. Jadi selingkuhan atau diselingkuhin? Diselingkuhin, gitu. Nah, jadi komitmen moral itu adalah jadi baik sama pasangan kamu. Artinya kamu, dia mau buruk mau enggak, kamu tetap stay in that relationship forever. Nah, jadi misalnya tiba-tiba dia berubah sama kamu, nggak cinta lagi atau gimana, kamu try to work it out supaya hubungan itu jadi bagus lagi. Kecuali memang dia mengalami hal-hal yang memang butuh bantuan psikolog atau konselor. Nah, itu yang bahaya. Jadi kan kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang sih, saya beberapa kali ketemu klien-klien. Klien saya tuh ada mahasiswa, ada pasangan, ada yang udah pacaran, ada yang even cohabitation juga nanya ke saya, atau sampai yang dia istri kedua atau suami kedua dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan komitmen itu apa sih sebenarnya? Satu, komitmen itu buruk ketika nggak ada trust satu sama lain. Trust itu penting banget. Trust, ya. Rasa Kedua, percaya berarti ya. Rasa percaya. Percaya kamu sama pasangan kamu, ya lovers. Percaya diri juga dong. Percaya diri juga sama diri kamu bahwa kamu bisa mempertahankan hubungan. Yang berikutnya adalah keterbukaan dalam berkomunikasi hingga mencapai solusi. Karena biasanya pasangan itu ribut, itu fokusnya di masalah, bukan fokus di solusinya. Jadi kan kita lelah ya. Anggap aja gini deh lovers, lo pacaran sama cewek cantik, wangi, seksi. Oke lah ya, cowok pasti maunya yang gitulah, biar enak lah gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu nggak cukup banget loh. Dia juga harus punya ciri-ciri kepribadian di mana dia orangnya adalah punya openness, kepribadian openness itu penting banget karena di situ berarti dua-duanya terbuka, menampilkan apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, dan kemudian sama-sama mencoba untuk mencari solusi dari semua problem sehari-hari yang muncul dalam relationship kalian. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Komitmen kalau mau berlanjut, tanggung jawab kamu sama relationship itu, dan tanggung jawab dengan diri kamu sendiri bahwa kamu akan mempertahankan relationship itu. Kayak gitu. Kenapa sih Mbak ada orang yang takut berkomitmen? Nah, ini titipan kameramen kita ya. Kenapa ada orang yang takut berkomitmen? Takut sama komitmen. Sebetulnya kalau kita bilang, atau lovers tuh tanya, Mbak, aku tuh suka sama dia, tapi aku takut aku nggak bisa mempertahankan hubungan aku sama dia. Itu udah banyak banget yang curhat nih sama aku, Pal. Ya, jadi dan itu banyak banget yang cerita ya, susah gitu untuk memulai komitmen aja. Sekarang gini aja, pada dasarnya kalau kita bicara komitmen, itu kamu juga harus melihat diri kamu komitmennya selama ini dengan apa yang kamu lakukan sehari-hari itu cukup bagus apa enggak. Jadi kayak misalnya kalau pagi kamu, kalau muslim sholat, kalau hari minggu Kristen Katolik ke gereja gitu ya. Terus kalau kamu tugasnya jemput mama papa, kamu melakukan itu apa enggak? Karena sebetulnya komitmen itu adalah kita bicara di mana saya bisa menjaga hubungan, menjaga keharmonisan dengan pasangan saya
ya, dengan cara membahagiakan diri saya dan membahagiakan pasangan saya sampai kapanpun itu. Jadi harus dijaga itu susah memang Pal gitu, karena harus barengan berdua, nggak bisa sendiri. Tapi kalau kamu nggak bisa komitmen sama diri kamu sendiri untuk kesejahteraan, kebahagiaan kamu sendiri, nggak usah pacaran dulu lovers. Tuh. Yain aja diri kamu sendiri, kamu happy, kamu bangga sama diri kamu sendiri, terus kamu juga mencintai diri kamu sendiri. Itu artinya kamu udah sukses, ya. Berarti kamu bisa mulai untuk mencoba di aplikasi mungkin, atau ya udah kamu scroll aja tuh kontak-kontak yang ada di HP kamu, coba kontak siapa yang mungkin mau ngobrol sama kamu, terus kamu perbanyak komunikasi dengan orang lain karena kamu udah mulai bisa untuk berhubungan dengan orang lain. Oke. Berarti intinya adalah kembali ke mencintai diri sendiri dulu. Betul. Baru bisa untuk mencintai orang lain. Bener. Ya lo bayangin aja, lo nggak bangga sama diri lo nggak bahagia sama diri lo, gimana lo bisa membahagiakan orang lain? Jangan dulu deh lovers, bener jangan dulu. Curhat aja ya di kontak.thelovesy. Atau di kolom komen juga nggak apa-apa sih. Di komen juga boleh deh daripada di kalau misalnya nanti lebih cepat, misalnya nanti Ya. juga paling di reply langsung sama ahlinya gitu kan. Ya. Pasti kalau misalnya mau curhat atau misalnya pengen ya setidaknya untuk kayak konsultasi ringan lah ya. Boleh. Bisa aja di kolom komen atau ke email. Setuju. Oke. Kita di sini ada satu quote ya Mbak ya. Ya. Quote sama bacain nih. nggak? Quote sama nggak nih Mbak? Dari Gottman. Bener nggak? John Gottman. John Gottman. Coba Mbak. Ntar saya artiin aja. Ah, bener nih ya. Iya. Oke, jadi dengerin lovers ya. Commitment is a choice we make every single day, over and over again. We choose it even when we are tired and overworked and stressed out. John Gottman. Even kalau kita udah capek, udah over stress, itu tetap aja karena udah komitmen, tetap harus, itu sudah pilihan kita, ya jalanin gitu. Dinikmatin. Kita harus justru maintaining itu gimana caranya ketika memang apa yang dirasain itu bitter gitu ya, pahit, tetap aja kita harus bisa cari manisnya tuh di mana gitu. Betul banget. Oke, jadi lovers, ingat ya, kalau kamu mau berkomitmen, satu, harus komitmen dulu sama diri kamu sendiri, bangga sama diri kamu, menghargai diri kamu sendiri, dan kemudian mulailah kamu untuk mencoba berkomitmen dengan orang lain yang memang harus kamu maintain hubungannya selama-lamanya sampai nafas kamu habis di dunia ini. Itu ya lovers ya, ingat. Stay committed and stay in love forever.